Usai cabut dari Juventus, Dybala disarankan gabung ke AS Roma saja. Penyerang Juventus Fabrizio Ravanelli menyarankan pada Paulo Dybala agar gabung AS Roma karena ia akan jadi partner yang pas bagi Tammy Abraham. Dybala akan segera berpisah dengan Juventus. Kisah cintanya yang telah terjalin sejak tahun 2015 silam dengan si nyonya tua akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Sebab kontraknya di Juve sudah habis. Sebenarnya sudah ada usaha untuk memperpanjang kontrak pemain Argentina tersebut. Akan tetapi upaya negosiasi terakhir menemui jalan buntu. Pasalnya Dybala enggan menerima tawaran kontrak yang lebih kecil dari sebelumnya. Setelah dipastikan bahwa Paulo Dybala akan cabut dari Juventus pada musim panas 2022 nanti, ada banyak spekulasi terkait masa depannya. Ada yang mengaitkannya dengan Inter Milan. Ada juga kabar ketertarikan dari Atletico Madrid dan Barcelona. Lalu ada juga peminat dari sejumlah klub Premier League. Di antaranya dari Arsenal. Bahkan The Gunners diklaim sudah mengadakan kontak dengan agen Dybala. Ada juga kabar yang mengaitkannya dengan PSG. Bahkan striker 28 tahun itu diklaim ingin bermain di klub Paris tersebut agar bisa berduet bareng Lionel Messi. Dybala disarankan gabung Roma. Saat ini belum jelas kemana Paulo Dybala akan berlabuh musim depan. Striker Juventus, Fabrizio Ravanelli, kemudian coba memberikan bantuan pada Dybala untuk menentukan jalan kariernya. Ia menyarankan pada Dybala untuk gabung AS Roma. Penyerang timnas Italia itu merasa La Gioia akan jadi pasangan yang cocok bagi Tammy Abraham. Saya bisa melihatnya bergabung dengan Giallorossi, serunya kepada Sky Sport Italia. Ia akan menciptakan trio penyerang yang luar biasa dengan Tammy Abraham dan Lorenzo Pellegrini, terang Ravanelli. Tammy Abraham sendiri tampil bersinar di musim perdananya bersama AS Roma. Sejauh ini ia sudah mengemas 23 gol dari 40 laga. Chelsea dapat kelonggaran pembatasan dari pemerintah Inggris. Kabar baik datang dari Chelsea yang sedang merasakan imbas dari sanksi buat sang pemilik, Roman Abramovich. Pemerintah Inggris memberikan sedikit kelonggaran pada batasan klub terkait pemasukan. Abramovich mendapatkan sanksi pembekuan aset dari pemerintah Inggris beberapa pekan lalu. Penyebabnya terkait hubungan antara dirinya dengan Presiden Rusia yang menjadi inisiator serangan ke Ukraina, Vladimir Putin. Inggris kemudian mengambil langkah tegas untuk mengecam aksi Putin dengan memberikan sanksi kepada setiap warga negara Rusia yang memiliki aset di Inggris. Tidak terkecuali Abramovich selaku pemilik Chelsea. Sebelum sanksi dijatuhkan, Abramovich telah melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan Chelsea dengan menjual klub ke pihak lain. Sayang, semuanya terlambat, karena sanksi dari pemerintah Inggris datang lebih dulu. Pemerintah Inggris memberlakukan pembatasan finansial pada Chelsea sebagai imbas dari sanksi Abramovich. Ada beberapa larangan terkait finansial, seperti kontrak baru untuk pemain yang sekarang dan aktivitas transfer. Pengeluaran Chelsea untuk melakoni laga tandang juga kena pembatasan. Mereka hanya boleh menanggarkan dana senilai 20.000 pounds saat melawat ke markas lawan. Kartu kredit mereka pun telah dibekukan oleh Premier League. Tidak sampai di situ, Chelsea juga tidak dibolehkan menjual tiket pertandingan kandang. Pembatasan tersebut membuat Chelsea hanya diisi oleh pendukung tim tandang, pemegang tiket terusan dan fans The Blues yang sudah membeli tiket sebelum sanksi dijatuhkan. Pemerintah Inggris juga sempat menghentikan Abramovich dalam menjual Chelsea ke pihak lain. Namun beberapa hari yang lalu, mereka sudah memberikan kelonggaran sehingga proses penjualan klub sudah bisa dilakukan lagi. Kelonggaran lainnya diberikan terkait tiket pertandingan baru-baru ini. Berdasarkan dokumen yang dirilis pemerintah Inggris, dilansir dari Goal International, Chelsea sudah boleh menjual tiket pertandingan ke pendukungnya sendiri. Jadi sekarang, Chelsea sudah boleh menjual tiket untuk semua laga tandang dan membantu fans tim lawan untuk mendapat tiket pertandingan yang digelar di Stamford Bridge. Chelsea juga boleh menjual tiket laga kandang ke fans sendiri untuk Liga Champions, FA Cup dan Women's Super League. Ini tentu menjadi kabar baik buat Chelsea menjelang laga leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Real Madrid di Stamford Bridge yang digelar pada April mendatang. Mereka dipastikan bakal disaksikan oleh pendukung setianya. Sementara itu, untuk pertandingan kandang Premier League, pemerintah Inggris masih memberlakukan pembatasan untuk Chelsea.
di mana semua hasil penjualan tiket akan diberikan kepada pihak penyelenggara liga. Manchester United disebut sedang menyiapkan operasi transfer Declan Rice untuk musim panas nanti. Setan Merah yakin bisa mendapatkan gelandang West Ham tersebut. Ini bukan pertama kalinya Manchester United bergerak untuk Rice. Mereka sudah pernah menunjukkan minat, tapi dipukul mundur oleh harga tinggi yang dipasang West Ham. Sekarang situasinya berbeda. West Ham sedikit melunak dan Rice tampaknya bisa membantu mengusahakan transfer dari sisi internal. Manchester United memang sudah lama membutuhkan gelandang bertahan mumpuni. Rice dianggap sebagai kandidat yang tepat. Gosip transfer Rice ke MU ini juga dikomentari oleh sejumlah analis Premier League, termasuk Ali McCoist dari Talksport. Menurutnya, bakal jadi bencana besar jika Rice bergabung dengan Setan Merah. Rice perlu bergabung dengan klub top yang menjanjikan sepak bola di level tertinggi. MU tidak bisa memberikan jaminan itu, tidak dalam waktu dekat. Apakah itu, gabung ke MU, jadi tujuannya? Tolong, jangan. Menurut saya, jika West Ham berhasil masuk ke Liga Champions atau menjuarai Liga Eropa, para pemain akan cukup senang dengan posisi tersebut, kata McCoist. Bahkan, McCoist merasa setiap pemain yang bergabung dengan MU di masa kini telah berjudi dengan kariernya. Kondisi MU yang sekarang benar-benar menurun, tidak ada jaminan trofi atau kejayaan bagi pemain. Jika dia bergabung dengan Manchester United, sebenarnya itu perjudian. Dia tidak akan bergabung dengan MU jika mereka tidak menjanjikan 4 atau 5 pemain baru untuk memperkuat tim, sambung McCoist. Sekarang MU sudah kehilangan sebagian besar daya tarik mereka. Jika Manchester City dan Manchester United mengejar Anda, ada peluang besar Anda akan memilih Manchester City, pungkasnya.